berdasarkan hasil interview dengan responden kunci, ya. Nah, ini yang berupa kekuatan. Jadi kalau untuk mengidentifikasi misalnya apakah dia masuk dalam kekuatan, kita bisa dengan menggunakan kata kunci ini, ya. Nah, misalnya keunggulan apa yang dimiliki, aktivitas apa yang sudah dilaksanakan dengan baik, sumber daya apa yang sudah dimanfaatkan, gitu. Ya, begitu juga untuk beberapa faktor yang lain. Nah, SWOT ini akan lebih efektif jika dilakukan secara berkelompok. Ya, artinya pengumpulan informasi yang kita lakukan itu tidak berdasarkan hasil analisis individu saja, gitu ya. Makanya biasanya itu kan kalau penilaian individu kan cenderung subjektif, ya. Nah, makanya kalau kita ingin melakukan interview ataupun ya pengumpulan data lah dengan teknik wawancara, kita bisa mengambil sampel itu minimal 2 dari kelompok yang sama, ya. Untuk fungsinya itu untuk bisa mengkonfirmasi data yang kita peroleh, ya. Kalau cuma 1 misalnya per kelompok, kadang ada bias, gitu ya. Mungkin si A bilangnya A, tapi si B ternyata mungkin nggak bilang A, si B mungkin bilang B. Nah, makanya perlu adanya konfirmasi data dari masing-masing jawaban ataupun dari masing-masing informasi yang sudah kita kumpulkan untuk masing-masing kelompok. Nah, penetapan analisis SWOT yaitu kita juga bisa membandingkan hasil pengumpulan data melalui proses interview tadi dengan pengamatan langsung ataupun observasi di lapangan. Nah, apakah memang dia layak untuk misalnya kita masukkan dalam subfaktor kekuatan, kelemahan, peluang ataupun ancaman. Nah, lalu setelah kita selesai mengidentifikasi di masing-masing subfaktor, nanti ada tahapan untuk kita menilai apakah strategi mana yang harus kita kedepankan, artinya yang harus kita pilih, ya, berdasarkan subfaktor yang ada tadi, ya, berdasarkan katakanlah ini faktor internalnya, ini faktor eksternalnya. Jadi berdasarkan masing-masing faktor sebenarnya ada penilaiannya nanti, strategi mana yang harus kita pilih. Artinya nantinya di masing-masing kelompok strategi ini nanti akan kita rincikan strategi yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan 2 subfaktor, ya. Saya katakanlah di sini strategi SO. Strategi SO ini berarti kita mempertimbangkan kekuatan dan peluang yang ada, gitu. Sehingga kita harus menciptakan strategi yang dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang itu, gitu ya. Yang sebelumnya kita sudah identifikasi, gitu, kekuatan kita apa, peluang kita apa. Begitu juga untuk jenis strategi yang lain. Ya, jadi untuk memilih strategi yang mana itu nanti ada di praktikum, kalian akan coba menghitung ataupun melakukan analisis untuk bisa melihat ataupun menilai strategi mana yang harus dijalankan. Nah, ini ada 8 tahap untuk menentukan strategi yang dibangun melalui matriks SWOT, ya. Nanti ini juga bisa kalian baca. Oke. Mungkin agak kebingungan untuk materi SWOT ini karena kalian tidak langsung melakukan analisis, ya, tidak langsung menggunakan teknik analisisnya, karena di kuliah itu hanya sekedar teori ataupun penjelasan mengenai konsep awal SWOT ini sendiri, ya. Nah, jadi analisis SWOT ini sudah banyak digunakan di beberapa sektor, ya, tidak hanya di sektor perikanan. Ya, ini fleksibel, bisa digunakan di berbagai sektor, termasuk salah satunya adalah sektor pendidikan. Jadi untuk mencapai tujuan kita membutuhkan satu strategi, namun kita nggak tahu strategi apa yang harus dijalankan, sehingga kita bisa melakukan identifikasi berdasarkan faktor yang tadi, ya, berdasarkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, ketika kita sudah menemukan strategi yang tepat, maka kita bisa mencapai tujuan kita atau goal kita yang tadi di awal itu dengan lebih efektif dan efisien. Oke, seperti itu.
Ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita? Sudah paham konsep awal dari SWOT ini? Sudah? Sudah? Kenapa nggak ada yang jawab nih? Ada 54 partisipan. Nanti Diti tolong di screenshot ya partisipannya, tolong dikirimkan ke saya. Nantinya akan saya cocokkan dengan absen yang ada. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi SWOT-nya? Sudah terbayang kira-kira apa itu? Ya, izin Bu, mau bertanya terkait analisis SWOT. Dulu di SMA Biman ada pernah dapat Bu beberapa materi tentang analisis SWOT, tapi waktu itu membahas soal kepribadian kita dulu. Nah pertanyaannya Bu, apakah bisa analisis SWOT ini diaplikasikan kepada bisnis Bu? Pertanyaan yang bagus Biman, sangat bisa ya. Kenapa? Karena dalam bisnis itu sendiri memerlukan strategi ya untuk mencapai goals-nya. Nah, strategi bisnis itu kan biasanya keuntungan yang maksimal ya kan, dimulai dari produk produksi yang baik gitu kan, sampai nantinya ke keuntungan perusahaan ya kan. Nah, untuk mencapai masing-masing itu kita bisa melakukan menggunakan teknik analisis ini untuk mencapai tujuan yang kita harapkan ya. Nah, dengan cara ya, kita melakukan identifikasi terlebih dahulu struktur faktor yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Memang lebih banyak harusnya perusahaan itu memang lebih banyak menggunakan analisis ini untuk bisa merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai goals-nya masing-masing gitu ya. Karena kan tiap perusahaan beda. Kadang ada yang cuma dia yang penting goals awalnya itu dia ingin produknya misalnya dikenal, ya kan? Nah, berarti dia harus merincikan dulu, membreakdown dulu nih elemen yang terkait untuk masing-masing subfaktor itu. Nah, boleh nggak kalau seandainya kita menggabungkan semua tujuannya? Nah, itu disarankan untuk tidak menggabungkan ya, karena masing-masing tujuan itu bisa jadi elemen yang mempengaruhi itu akan berbeda ya, sehingga untuk masing-masing tujuan harusnya mempunyai strateginya masing-masing ya. Misalnya tadi misalnya untuk biar produknya dikenal di masyarakat misalnya. Nah, boleh jadi strategi yang digunakan itu adalah strategi SO ya, artinya dia mempertimbangkan kekuatan dan peluangnya. Nah, tapi kalau seandainya misalnya tujuannya misalnya tujuannya dia punya cabang di berbagai daerah misalnya. Nah, bisa jadi strategi yang digunakan akan berbeda gitu, karena elemen yang dikaji ataupun elemen yang diidentifikasi itu berbeda. Seperti itu, Dimas. Baik Bu, apakah untuk strategi maksud Biman untuk analisis SWOT tersendiri itu ada batasan-batasannya nggak Bu? Atau semisal bisnis kita nih masih kecil atau menuju startup misalnya Bu, terus pada saat memang ada perubahan, dia berubah menjadi settle ataupun PT, apakah ada perubahan analisis lagi Bu? Iya, karena dia menyesuaikan dengan kondisinya saat itu. Ya, faktor yang kita identifikasi tadi itu kita sesuaikan dengan kondisi kita, kondisi existing kita, kondisi saat ini seperti apa. Ya, nah kalau seandainya kan akan berbeda tuh kondisinya ketika dia mulai dari nol ke kecil misalnya, terus dari kecil ke menengah, dari menengah ke besar. Nah, pasti peluang yang dirasakan akan berbeda, ancaman yang dirasakan akan berbeda, kondisi lingkungannya itu akan berbeda, sehingga itu akan mempengaruhi hasil dari analisis, hasil akhir dari analisisnya. Gitu, Dimas. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Sama, ada lagi?
Ada lagi yang mau bertanya?